Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di konten kali ini kita akan gibah bisnis, di mana aku akan sharing seputar dunia bisnis. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sudah follow atau yang barusan follow akun YouTubeku, teman-teman mungkin tahunya aku adalah seorang pembudidaya lobster air tawar. Nah, itu tidak salah sih sebenarnya. Cuman melalui video ini aku mau sharing juga bahwa aku sebenarnya lebih cocok kalau dibilang sebagai seorang pedagang. Aku bukanlah seorang pembudidaya yang ahli banget. Aku juga bukan seorang YouTuber. Aku hanya seorang pedagang yang melihat peluang apapun yang ada akan aku bikin bisnis gitu. Dan kebetulan memang brandingku dari 3 tahun yang lalu ya, dari 2 tahun yang 2 tahun lah, dari 2 tahun yang lalu orang-orang tahunya aku di seputar budidaya lobster air tawar. Nah, kalau tidak salah beberapa hari yang lalu ya, aku sempat share di YouTubeku juga. Aku tanya pendapat ke kalian, kira-kira nih kalian mau aku bahas soal budidaya lobster air tawar aja, atau aku mau nggak kalau misalkan aku mau bahas soal bisnisku yang lain. Ya akhirnya memang mayoritas banyak yang memilih untuk apa namanya, bikin bikin konten budidaya lobster aja bang, bikin konten budidaya lobster aja Mas Tama. Tapi ada 12% juga yang memilih untuk monggo Mas kalau mau sharing bisnisnya yang lain gitu. Nah, aku kan mengupayakan supaya kontenku di YouTube itu sharing sekitar setiap hari satu video. Jadi melihat beberapa jadwalku yang agak padat, yang aku lakukan adalah biasanya aku satu hari itu shoot hingga 6 kali, take shoot 6 kali untuk 6 hari ke depan. Jadi itu yang aku lakukan. Dan ini sekarang ketika video ini di shoot di tanggal 12 Desember, yang aku sendiri juga nggak akan tahu ini nanti akan launch di tanggal berapa, karena setiap konten nanti akan dibatasi satu hari satu konten dari aku. Tapi yang mau aku utarakan di sini adalah dari 12% yang memilih aku sharing, berarti kalau dihitung-hitung ya dalam 1 bulan, berarti aku akan sharing 3 video soal gibah bisnis. Gibah bisnis dimana kita akan gibahin soal dunia usaha dan sektor usaha, yang kemungkinan videonya akan agak panjang-panjang ya. Jadi aku juga nggak akan melihat akan view-nya akan banyak atau gimana. Cuman ini sebagai salah satu media aku supaya sharing aja. Seperti di thumbnail YouTubeku, bahwa YouTubeku ini memang aku bikin untuk wadah, supaya ada wadah buat aku untuk sharing. Kalau aku mau sharing di Instagram juga nggak bisa, harus ada foto dan lain sebagainya. Aku mau sharing di media sosial yang lain, aku juga nggak terlalu aktif. Di media sosial usahaku juga nggak mungkin kan, apalagi di website gitu loh. Aku nggak terlalu ini juga soal website, artikel dan lain sebagainya. Lebih simpel sih, aku bikin video gini dan kita bisa sharing. Kalau mungkin ada yang mau ngobrol di kolom komentar aja, itu lebih enak sih buat aku. Dan di channel YouTubeku ini aku nggak mau yang terlalu formal, jadi ya let it flow aja, kita santai ngobrolnya. Asalkan apa yang teman-teman tanyain, mungkin ya kalau misalkan ada beberapa di antara viewer yang ada yang mau nanyakan soal seputar bisnis di video ini, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Spoiler dulu, kalau misalkan video ini tidak akan membahas sama sekali soal budidaya lobster air tawar. Jadi kalau untuk teman-teman yang nyari info soal seputar budidaya lobster air tawar, mungkin bisa cari videoku yang lain. Jadi usahaku pada dasarnya aku pegang 3 lini bisnis hingga saat ini. Jadi yang pertama itu ada di bidang kuliner, yang kedua di bidang agrobisnis atau budidaya, yang satunya lagi di bidang ketenaga kerjaan. Satu persatu ya, mulai dari bisnis kuliner. Kuliner ini dulu banget aku sudah sempat bangkrut juga, tapi itu ndak bikin aku kapok lah untuk memulai dan menjalankan usaha kuliner lagi.
Untuk kuliner yang sekarang, supaya apa ya istilahnya, supaya bisnisnya tetap bersinergi dengan bisnis yang lain, jadinya aku sinergikan sama bisnis agrikultur di bidang budidaya lobster air tawar itu. Jadi untuk kuliner yang sekarang keluar itu adalah kuliner makan lobster, dimana olahan dari lobster air tawar aku bikinkan sistem franchise, dimana teman-teman nanti bisa bikin usaha sendiri di rumah. Pada dasarnya kulinernya adalah franchise. Kemudian untuk usaha agrikulturnya atau di bidang budidaya, teman-teman udah tahu ya, banyak banget di YouTubeku aku sharing soal itu, yaitu adalah di sektor lobster air tawar. Nah, satu lagi mungkin yang mungkin nggak banyak aku share di YouTube, tapi sosmednya kenceng dan interaksinya kenceng, tapi nggak banyak juga orang yang tahu soal siapa owner dan founder di balik itu semua. Itu adalah di bidang ketenaga kerjaan. Nah, ketenaga kerjaannya itu apa ya? Mungkin teman-teman bisa cek aja, itu namanya kerjaimpian.com. Jadi itu adalah seperti Jobstreet, seperti Jobs ID, tetapi di bidang sama bidangnya ketenaga kerjaan, tapi domainnya namanya kerjaimpian.com. Di mana kerjaimpian.com itu sekarang sudah ada di 10 kota kalau nggak salah. 10 kota: Surabaya, Malang, Jakarta, Bandung, Sidoarjo sampean. Surabaya, Malang, Jakarta, Bandung, Jogja. Terus ada di Semarang, Denpasar, Makassar, Banjarmasin, dan Medan. Yang komunitasnya juga sudah terbentuk itu dari 10 kota ada 6 kota. Jadi Surabaya, Malang, Jakarta, Bandung, Jogja, Denpasar. Yang lain belum, karena masih menunggu interaksi dari beberapa anggota yang ada di sana. So, gimana caranya aku bagi waktu dari 3 unit usaha yang ada di sana? Jelas agak kalang kabut ya. Setiap harinya aku harus bisa membagi waktu yang aku miliki untuk 3 unit usaha ini. Apakah keteteran? Jelas. Apakah lancar semua? Ada kalanya lancar, ada kalanya nggak lancar juga. Itu hal yang wajar gitu. Dan di video Gibah Bisnis ini aku lebih arah ke sharing aja untuk teman-teman yang mungkin baru mulai usaha atau mau memulai sebuah usaha itu harusnya kayak gimana. Bukan berarti aku pinter loh ya, cuman ya sekedar sharing aja sih. Sekedar sharing aja. Sifatnya sekedar sharing dan lebih ke arah aku pingin curhat atau sharing ke kalian semua sih. Yang pertama-tama mungkin kenali dulu bakatmu ya, kalau misalkan kamu mau mulai dunia usaha. Karena kalau misalkan orang-orang di luaran sana bilang dunia usaha itu gini, faktanya nggak sesuai sama ekspektasi kalian dan nggak semudah itu cuy. Ribet iya, susah iya. Banyak orang yang nggak tahu di balik layar itu segimana puyengnya dan segimana stresnya ketika kita memulai sebuah usaha itu gitu loh. Apalagi di bidang yang mungkin kamu baru atau mungkin kamu pertama kali masuk di situ. Nggak sesimpel itu juga. Cuman pertama-tama sih ketika kamu mau terjun ke dunia bisnis ya, paling nggak kamu harus tahu kamu suka apa dulu. Jadi ada 2 perbedaan antara sebuah hobi dan passion. Ketika kamu mulai sebuah bisnis, oke, didasari sebuah hobi, tapi apakah bisa bertahan selama itu ketika sebuah bisnis itu mengalami sebuah masalah? Ketika kamu memulai bisnismu dari hobi dan ada masalah di dalam proses pengembangan bisnismu itu, rata-rata teman-teman nggak sedikit sih, nggak sedikit yang akhirnya putus di tengah jalan.
dibandingkan sama teman-teman yang memulai bisnisnya berdasarkan passion. Nah, passion itu apa sih? Kalau aku bisa ngomong ya, passion itu adalah kegiatan yang memang dari dasar hatimu itu kamu senang. Aku bisa bilang kalau aku ini termasuk orang yang senang banget sama dagang atau jualan apapun itu. Jadi kayak misalkan jualan makanan, jualan jeruk peras, bahkan aku waktu di dunia perkuliahanku dulu, kuliahku pun aku sering tinggalin demi usaha kuliner yang akhirnya juga ketika aku jalan hampir 6 tahun bangkrut juga. Ya agak berat ketika itu aku merasakan bahwa bisnis yang aku mulai ini berdasarkan benar-benar hobi, karena aku suka makan kan. Susah teman-teman kalau misalkan teman-teman mendasari bahwa usaha dimulai dari hobi, tapi it's okay sih, daripada kamu tidak memulai sama sekali. Mulailah dari hobi, oke, tapi kemudian kamu teman-teman harus tahu passion kalian di mana. Yang kedua adalah cari kompetitor. Kalau misalkan bisnismu itu tidak ada kompetitornya, bisa jadi karena bisnismu itu jelek. Bisnis yang mau kamu masuk itu jelek. Atau memang belum ada kompetitor yang masuk dan melihat peluang di sana. Jadi ada dua kemungkinan. Mana yang mana yang akan jadi lebih dulu di situ. Nah, ketika kamu melihat ada kompetitor di situ dan di lini bisnis yang sama, di bidang yang sama, yang bisa kamu lakukan adalah untuk teman-teman yang masih pemula itu adalah benar-benar ATP atau amati, tiru, dan modifikasi ndak ya. Kalau itu kan ATM, ATP. Amati, tiru, plek. Udah, amati, tiru, plek. Karena kamu akan tahu gimana caranya kompetitormu itu berjalan. Dia itu bergeraknya kayak gimana, terus dia masuk marketnya ke mana, lewat jalur apa, mana pasar yang dia tuju, dan lain sebagainya. Kamu amati, tiru, plek aja konsepnya dia seperti apa. Dan banyak mungkin teman-teman yang tahu ya, kalau dulu banget aku awal-awal mulai gencar-gencarnya budidaya lobster air tawar itu kurang lebih 2019 akhir. Saat ini pun juga banyak yang meniru konsep proses budidaya yang aku pakai, dan itu hal yang bagus sih. Setidaknya orang-orang yang mengikuti apa yang aku lakukan itu mempermudah aku untuk masuk ke dalam pasar. Jadi jangan pernah ketika ada kompetitor yang akhirnya mengikuti langkahmu karena dia juga ATP juga, amati, tiru, plek juga. Nah, barulah kalian harus memulai merubah mindset menjadi ATM atau amati, tiru, modifikasi. Nah, ngobrol soal itu pun juga bukanlah hal yang gampang. Kelihatannya kita hanya merubah satu huruf ya, yang tadinya ATP amati, tiru, plek menjadi ATM amati, tiru, modifikasi. Merubah P menjadi M, plek menjadi modifikasi. Tapi yang bisa kamu lakukan ketika kamu mau melakukan hal itu adalah teman-teman cari core value kalian dari lini bisnis kalian yang tidak dimiliki sama kompetitor. Setelah itu kamu cari apa yang bisa kamu gali lebih dalam untuk menjadi sebuah produk yang kamu miliki. Itu pun yang sedang kita bangun mulai dari di tim Tama Lobster yang nanti akan kita launching 2021, tapi aku belum bisa ngobrol banyak. Kemudian itu juga yang kita lakukan di Makan Lobster, dan kita lakukan juga di kerjaimpian.com. Ya, susah teman-teman, tapi worth it untuk dijalani untuk kalian yang ingin memulai dunia usaha. Karena apa? Di Indonesia aja orang yang memulai wirausaha itu tidak banyak, apalagi rata-rata semua ambil aman aja jadi karyawan semua. Menjadi karyawan apakah adalah satu hal yang salah? Tidak juga. Kalau kamu memang fokus di dunia karir, ya
kamu bisa sukses juga di situ. Sama halnya dengan kamu kalau mau fokus ke dunia usaha, kalau memang kamu fokus, kamu juga bisa sukses. Tapi kendalanya jauh lebih kencang daripada kamu di dunia karir. Ya, kembali lagi ke teman-teman sih. Gimana caranya teman-teman ketika memulai sebuah bisnis? Pertama, kamu harus tahu dulu hobi atau passionmu apa. Langkah kedua adalah ATP aja deh, amati tiru plek dari kompetitor yang berada di bisnis yang sama. Nah, untuk memulainya, kamu mau memulai bisnis apa? Pertanyaan itu sebenarnya ya, kalau misalkan aku bisa bilang bahwa yang bisa jawab itu kamu sendiri sebenarnya. Kamu mau mulai bisnis apa, itu tidak ada yang salah di dalam dunia usaha, karena apapun dan bisnis apapun, produk apapun, itu semua ada marketnya. Aku bukan orang yang pinter loh ya, jadi di video ini aku nggak mau menggurui kalian, tapi aku mau sharing aja. Syukur-syukur kalau video ini teman-teman tonton sampai habis. Langkahnya terjal dan nggak terlalu gampang, tapi ketika sudah finish, kalian akan merasakan sesuatu yang itu nikmat banget. Meskipun hasilnya mungkin dalam segi nominal, omset dan profit tidak seberapa, tapi ada kepuasan batin di mana kamu bisa melahirkan sebuah produk dan melahirkan sebuah bisnis yang bisa memberikan sumber penghidupan untuk orang-orang lain.